Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melihat settingan TP-Link WR840N menjadi mode access point. Nah, kita masuk. Kita masukkan sesuai password yang telah kita ubah. Kalau misalnya masih default, tinggal isi admin, tapi ini udah saya ubah. Oke, kita lihat settingannya di login, enter aja. Nah, ini masuk. Kita lihat ke status. Ini statusnya gini, dia MAC address IP-nya, wirelessnya ini udah operation modenya access point, wireless radio enable, tantika sakit, oke, auto, oke. Nah, kalau ini yang lebih gampangnya kita ke sini, modenya pilih apa. Nah, kalau saya langsung ke sini, kita pilih ke access point, save, nanti dia akan loading buat ini apanya ya, proses operation modenya apa yang kita pilih. Intinya kalau kita ke HP, nah, network LAN-nya kita ubah static IP-nya, terus ini ubah wireless itu namanya. Nah, ini channelnya, oke. Terus basicnya ini WPS nggak dipakai sama saya. Terus wireless security-nya disable aja, soalnya kan kita pakai MikroTik, semuanya disable. Terus ke pan, dia nggak kepake ke DHCP nya ini servernya disable, udah itu doang. Tapi kalau misalnya ini nih, kalau misalnya kita mau restore otomatis, berarti bukan. Oh, ini nih, auto reboot schedule kita pilih. Misalnya kita pengen mati setiap hari, nah everyday, atau hanya hari-hari tertentu, kita checklist. Nah, everyday kita tentukan, ini berarti nih, sini kita tentukan berarti jam 4. Jam 4 kita matikan sampai jam 4. Kita atur di sini ke 0, karena untuk sekarang 4.00 ini mati. Kalau enggak jam 9 lah, jam 9 aja, biar enggak ngubah dia. Dia reboot otomatis setiap hari, schedule auto reboot. Nah, kita save. Ini keadaan di klien ya, kita dari server langsung nge-remote pengaturan modemnya, kita save. Oke, timenya kita atur ke Bangkok Jakarta, Detirmon, yearnya berarti 2000, ini year 2020, bulannya bulan 5, tanggalnya tanggal berapa tilunya, tanggal 3. Timenya kita sekarang jam 9 malam, berarti 27. Oke, 27. Kita save waktunya ya. Udah kita save. Udah gitu doang sih settingan yang perlu diubahnya.
Intinya untuk setting access point, yang pertama ketika kita pakai HP adalah wirelessnya dulu yang kita setting. Nama SSID, wireless security-nya yang utama wireless dulu security, biar nanti ketika setting lagi gak pakai password. Terus nama SSID-nya, kemudian operation modenya, access point kalau di TP-Link, kemudian kita ke network, ke LAN, kita ini pilih status IP, kalau saya status IP, terus atur IP-nya, baru save. Setelah itu DHCP nya, kalau enggak DHCP dulu baru ke LAN. DHCP dulu disable baru ke LAN, ke network LAN. Udah gitu aja sih. Nanti juga ketika udah terbiasa setting modem itu akan terbiasa, jadi nggak perlu namanya YouTube lagi. Yang penting tahu poin-poin penting untuk mengubah suatu modem dijadikan access point, itu harus tahu, nantinya pasti tahu lah. Apalagi yang udah master mah udah nggak pakai tutorial lagi. Baik, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila channel ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.